Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan bekerja buat setiap umatnya di tempat ini, yang percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas setiap hidup keluarga, saudara, dan siapapun itu, yang percaya bersama-sama angkat dua-dua tangan, berikan kebenaran sorak-sorai kepada Tuhan di tempat ini. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau yang hidup, Kau yang setia menjamin kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord God. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita sama-sama berdoa diri masyarakat. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamakan dua-dua tangan sama Tuhan. Anak pujian dan nyatakan bersama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Jesus.
segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Bersama nyatakan, kami merasakan Yesus kuasa-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Yesus. Bersama nyatakan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, amin. Bersama, ku yakin
bersyukur. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat hari ini nyata atas setiap umat-Mu. Oh mari bersama-sama dua-dua tangan umat Tuhan, dua-dua tangan tangan di tempat ini bersama Tuhan. Dimanapun kau berada, percaya, terima dengan iman yang besar. Oh terima dengan kuasa yang nyata. Yes, yes Lord Jesus, yeah. Bersama nyatakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan sorak-sorai buat kita Tuhan kita. Terima kasih Bapa Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Yesus, Kau yang berperkara dalam kehidupan kami, Kau yang setia menjaga setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan di setiap rinduan kami di tempat ini umat-Mu rindu untuk memuji, melompat, menari, bersuka cita, bahkan bersorak-sorai untuk Raja di atas segala Raja. Itu keinginan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap juga bersama-sama Tuhan katakan amin. Amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bangga buat Tuhan kita di tempat ini. Sorakan haleluya. Selamat datang di kuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yes. Thank you Lord. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Say, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kebenaran. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Thank you Jesus. Hey, thank you Jesus. Bersama-sama katakan yes.
goyahkan. Dua tangan bersama. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini buat Tuhan. Oh Yesus, serahkan haleluya. Amin. Bersama-sama lebih lagi di tempat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Thank you Lord. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Bersama-sama saudara-saudara yang berbuat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya. Sebab kita semua dikasihi Tuhan menjadi lebih dari pemenang yang percaya kepada Tuhan. Bersama-sama serahkan haleluya. Hey, thank you Jesus. Bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, shake. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Hey, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yesus Tuhan. Amin. Bersama-sama lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bersama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Hey, thank you Jesus. Bersama-sama kita lebih dari pemenang. Kita
lagi yang percaya Allah kita dahsyat di tempat ini, duduk tangan terangkat bersama. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Yes, yang percaya katakan amin. Yang mau dipakai lebih lagi katakan saya mau. Wow. Thank you Lord God. Terima kasih Bapak. Yes. Terima kasih Yesus buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord God. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Kau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Haleluya. Oh, kami tidak takut bersama, katakan, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
tempat hidup Tuhan. Oh haleluya. Sebagai puji Dia bersama menyatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup, karena segala kunci ada di tangan-Mu. Dan Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Tuhan berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, untuk pasangan hidup, untuk pekerjaan, untuk pemulihan keuangan, pemulihan karir. Tuhan, Roh-Mu yang bekerja, firman-Mu yang bekerja, urapi hamba-Mu. Biarlah balut bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami boleh menutup bulan ini dengan mujizat, dengan keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, teguhkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, Tuhan pembuka pintu-pintu. Gereja Tuhan, Tuhan pembuka pintu-pintu. Gereja Tuhan mengapa? Karena segala kunci itu ada di tangan Tuhan. Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan ayat 18. Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Haleluya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Yohanes murid yang dikasihi Yesus berkata, ketika aku melihat kakinya, tersungkurlah aku seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Tetapi ia meletakkan tangannya atas kepalaku dan berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Firman Tuhan berkata, aku telah mati dan lihatlah aku telah hidup. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkata, aku memegang kunci maut
dan kunci kerajaan maut. Gereja Tuhan, Yesus berkata, jangan takut. Haleluya. Aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Gereja Tuhan, segala kunci itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain. Dan saudaraku, Wahyu pasal 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Haleluya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7. Gereja Tuhan, haleluya, firman yang kudus yang benar memegang kunci Daud. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Amin. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar dan yang memegang kunci Daud. inilah firman dari yang kudus dan yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Yesus telah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Yesus sudah membuka, tidak ada yang satu dapat menutup. Gereja Tuhan, yang pertama, Tuhan kita adalah master pembuka pintu. Haleluya. Yang telah ditutup oleh musuh. Saya ulangi, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka pintu yang telah ditutup oleh musuh. Saudara, gereja Tuhan, ada banyak orang, saudaraku, haleluya, bahwa masa depannya sudah tertutup, rahimnya tertutup, haleluya, keuangannya tertutup, kesehatannya tertutup, ditutup oleh si jahat. Hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup, yang telah ditutup oleh musuh di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, gereja Tuhan, Tuhan juga membuka pintu yang kunci. Tuhan juga, haleluya, menutup pintu yang dibuka oleh musuh. Yang ketiga, Tuhan akan membuka pintu yang kuncinya tidak dapat kita temukan. Haleluya, haleluya. Dan gereja Tuhan, haleluya, Tuhan mau dimanapun saudara berada, saudara yang mendengarkan khotbah ini, di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Allah, engkau dan saya, haleluya, di dalam nama Yesus engkau menemukan masa depanmu, rahimmu diberkati, keuanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Oleh karena Yesus, haleluya, segala kunci ada di tangannya, segala kuasa ada di tangannya, sehingga tidak ada alasan kau gagal, tidak ada alasan kau miskin, tidak ada alasan kau sakit. Mengapa? Karena segala kunci sudah ada di tangan Tuhan. Saudaraku, Wahyu 3 ayat yang ke-8 adalah rahasia. Engkau dan saya, haleluya, mengalami, haleluya, semua pintu-pintu yang tertutup itu terbuka. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Wahyu 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan berkata kepada umatnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Gereja Tuhan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Gereja Tuhan, menuruti firman dan tidak menyangkal namanya adalah kunci engkau dan saya, gereja Tuhan, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, dengarkan ini, haleluya, menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya adalah kunci engkau dan saya pagi hari yang luar biasa ini. Haleluya. Engkau dan saya akan mengalami mujizat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangi lagi Wahyu pasal yang 3 ayat ke-8. Saya berdoa pagi ini, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Wahyu 3 ayat 8. Amin. Aku tahu segala pekerjaanmu. Gereja Tuhan, Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Saudaraku, buka mata saudara hari ini. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal. Namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Gereja Tuhan, ketaatan kepada firman, menuruti firman adalah kunci engkau dan saya, gereja Tuhan, haleluya, mengalami mujizat kedahsyatan yang luar biasa dari Tuhan. Saudaraku, pintu kegagalan akan tertutup waktu firman datang di masa kesusahan. Saya ulangi, pintu kegagalan tertutup dalam nama Yesus waktu firman datang di masa kesusahan. Dalam Lukas 5 ayat 1-5. Saudaraku, waktu Simon Petrus sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kegagalan, sepanjang malam dia bekerja tetapi tidak ada hasil. Saudaraku, tiba-tiba firman datang dalam Lukas 5 ayat 1-5. Waktu firman datang di masa kegagalan, di masa kesusahan, saudaraku, Alkitab berkata, pintu kegagalan itu tertutup dalam nama Yesus. Dan saudaraku, seketika kedua perahunya penuh dengan ikan. Gereja Tuhan, ketaatan kepada firman Allah dan engkau tidak menyangkal firman-Nya, tidak menyangkal namanya, adalah kunci engkau dan saya, gereja Tuhan, mengalami mujizat, kedahsyatan, keluar biasaan dalam hidup saya dan hidup saudara.
Saudaraku, firman yang mana yang harus kita pelajari? Firman yang mana yang harus kita lakukan? Waktu engkau dan saya mengalami pintu-pintu yang terbuka itu. Gereja Tuhan, engkau dan saya menikmati berkat Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keluar biasaan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, gereja Tuhan. Saudaraku, perkataan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, saya berdoa gereja Tuhan pagi ini, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Matius 16 ayat 19. Saudaraku, perkataan adalah, saudaraku, hal yang sangat penting untuk engkau melihat mujizat, kedahsyatan, dan keluar biasaan dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Matius 16 ayat 19. Haleluya. Matius 16 ayat 19. Amin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Gereja Tuhan. Perkataan. Saudaraku, maka jaga mulut saudara, jaga lidah kita. Alkitab berkata, kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik atas bisnismu, atas kesehatanmu, atas pernikahanmu, jaga lidah saudara. Mengapa? Alkitab berkata, gereja Tuhan, haleluya. Saya berdoa hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam Amsal 18 ayat 21, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, ada seorang wanita yang tragis yang bernama Rahel. Ketika dia terlambat punya anak, saudaraku, dia marah, dia kesal, dan dia berkata kepada suaminya, berikan aku anak atau aku mati. Apa yang terjadi? Dua-duanya terjadi. Tuhan berikan dia anak. Tuhan berikan dia Yusuf. Tuhan berikan dia Benjamin, anak yang kedua. Tetapi Alkitab berkata, gereja Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Benjamin lahir, saudaraku, Rahel menghembuskan nafas terakhir. Gereja Tuhan, mengapa? Karena Rahel berkata, berikan aku anak atau aku mati. Yang pertama, ketika dia mencuri terapim daripada ayahnya. Saudaraku, haleluya, haleluya. Yakub berkata, suaminya berkata, kepada siapa yang kau mendapati terapim itu, biarlah orang itu akan mati. Dan saudaraku, Yakub tidak tahu kalau yang mencuri terapim itu adalah istrinya sendiri. Gereja Tuhan, hati-hati dengan lidah saudara, karena dengan mulutmu engkau akan dibenarkan, dengan mulutmu engkau akan dihukum. Gereja Tuhan, ada banyak orang mengalami penghukuman, mengalami kematian oleh karena perkataan. Tetapi sebaliknya, ada banyak orang mengalami mujizat yang luar biasa, perkataan yang luar biasa, dimulai dari perkataan. Gereja Tuhan, sebelum Gideon dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, dimulai dari perkataan, hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Maka kita berkata, baca publin, haleluya, yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Gereja Tuhan, biarlah yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Biarlah yang sakit berkata, aku ini sehat. Yang miskin berkata, aku kaya. Alkitab berkata, biarlah yang lemah di antara kamu berkata, aku ini pahlawan. Gereja Tuhan, saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, inilah waktunya engkau dan saya, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, gereja Tuhan, mari ubah perkataan saudara, maka akan berubah pernikahanmu. Ubah perkataanmu, berubah kesehatanmu. Ubah perkataanmu, berubah keuanganmu. Ubah perkataanmu, berubah masa depan saudara. Haleluya. Baca boleh, amin. Yoel 3 ayat 10. Joel 3:10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, Gereja Tuhan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Alkitab berkata, baiklah orang yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Gereja Tuhan, inilah waktunya kau dan saya. Saudaraku harus berhati-hati dengan perkataan saudara, karena perkataan itu mengikat, perkataan itu menentukan. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, saudaraku, haleluya. Tema khotbah hari ini, Yesus pembuka pintu-pintu. Bagaimana caranya gereja Tuhan, pintu-pintu yang tertutup, bahkan yang sudah ditutup oleh musuh, dapat Anda buka melalui perkataan saudara. Waktu hari ini engkau merasa engkau lemah, engkau harus berkata, aku ini pahlawan. Waktu engkau sedang berkekurangan, biarlah engkau berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika krisis terjadi, kelaparan terjadi, biarlah engkau bangun, bangkit dan berkata, roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buliku tidak akan berkurang. Gereja Tuhan, ketika banyak perkara, biarlah engkau berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ketika engkau sedang down, biarlah engkau berkata seperti Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Gereja Tuhan, poin yang pertama, perkataan saudara. Yang kedua, gereja Tuhan, saudaraku, pujian. Pujian adalah kunci bagaimana hadirat Allah turun. Dan engkau saudara akan melihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka waktu engkau dan saya menaikkan pujian kepada Tuhan.
Kisah Rasul 16 ayat 25. Saudaraku, yang pertama adalah perkataan, yang kedua adalah praise. Haleluya. Pujian. Kisah Rasul 16 ayat 25. Haleluya. Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah para Rasul 16 ayat 25. Amin. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan orang-orang hukuman di dalam penjara itu mendengarkan pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, Alkitab berkata ketika mereka menaikkan pujian, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Gereja Tuhan, ketika kau menaikkan pujian, saudaraku, Allah hadir melawat umatnya. Allah hadir melawat umatnya. Dan saudaraku, haleluya, pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu itu dihancurkan waktu apa? Waktu kau dan saya menaikkan pujian. Maka saudaraku, waktu Raja Yosafat dan Yehuda terkepung, ini yang Tuhan katakan, naikkanlah pujian. Dan saudaraku, Yosafat dan berkata, hai Yehuda, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Dan saudaraku, Yehuda dan saudaraku, haleluya, Raja Yosafat dan suku Yehuda, mereka menaikkan puji-pujian dan berkata, sebab Tuhan itu baik, selama-lamanya Dia baik. Alkitab berkata, waktu mereka menaikkan puji-pujian dan berkata, sebab Tuhan itu baik, selama-lamanya Dia baik, Tuhan membuat penghadangan. Bukan mereka yang berperang, Tuhan yang berperang, memberikan mereka kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, poin yang kedua, pujian. Saudaraku, maka setiap hari saya mengundang saudara mengikuti doa fajar. Karena di dalam doa fajar gereja Tuhan, haleluya, ada pujian dan penyembahan. Ada banyak saudaraku orang yang berkata, Pak, ibadahnya terlalu lama. Saya menerima banyak yang berkata, Pak, ibadahnya terlalu lama. Saya katakan, gereja Tuhan, tidak ada yang lama untuk memuji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, gereja Tuhan, 2 jam itu tidak terlalu lama. Gereja Tuhan 2 jam itu masih terlalu sedikit. Gereja Tuhan, karena waktu engkau menaikkan doa pujian penyembahan, Alkitab berkata, gereja Tuhan, Tuhan itu disenangkan oleh apa? Pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena Mazmur 22 ayat 4 baca Bu Linda, Allah itu bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Gereja Tuhan, maka Bapak Ibu dengarkan ini. Setiap pagi naikkan pujian dimanapun saudara Anda berada. Di kantor saudara, di perjalanan saudara, di rumah saudara, naikkan puji-pujian. Saya percaya mujizat kedahsyatan keluar biasa akan terjadi dalam saudara. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat 4. Amin. Padahal engkaulah yang kudus, Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Gereja Tuhan, Allah kita bertahta, Allah kita hadir kapan? Waktu engkau dan saya memuji-muji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku umat yang diberkati Tuhan, pengucapan syukur. Saudaraku, pengucapan syukur adalah, saudaraku, kunci engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, haleluya, bagaimana Yunus, Alkitab berkata, dibebaskan dari perut ikan waktu dia menaikkan pengucapan syukur. Yunus 2 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata, ketika Yunus bersyukur di dalam perut ikan, dia tidak bersungut-sungut. Di dalam perut ikan dia mengucapkan syukur, saudaraku. Waktu dia mengucap syukur, saudaraku, Alkitab berkata firman Tuhan turun. Dan saudaraku, Yunus, haleluya, dimuntahkan oleh ikan pada saat itu. Yunus 2, 9 dan 10. Yunus 2 ayat 9. Amin. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Tetapi aku dengan pengucapan syukur akan kupersembahkan korban bagimu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Yunus berkata, apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, Perhatikan ketika Yunus bersyukur, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dengan kata lain, gereja Tuhan, bagaimana Yunus dibebaskan dari perut ikan melalui apa? Pengucapan syukur. Saudaraku, ada banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan, yang tidak bisa kita selesaikan. Akan ada banyak hal-hal yang supernatural waktu engkau dan saya menaikkan pengucapan syukur. Alkitab berkata, waktu Yunus mengucap syukur dari perut ikan. Ulangi lagi Bu Brinda, haleluya. Ayat yang ke-10-nya, waktu Yunus mengucap syukur, saudaraku, Tuhan itu berfirman, haleluya. Yunus 2 ayat 10. Amin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Gereja Tuhan, waktu Mordekai dan orang-orang Yahudi, mereka mulai menaikkan ucapan syukur dan masuk dalam doa puasa selama 3 hari 3 malam. Saudaraku, berfirmanlah Tuhan dengan cara yang luar biasa, sehingga saudaraku, Raja Ahasuerus tidak bisa tidur. Sampai dibuka buku, sehingga gereja Tuhan, Mordekai yang bukan siapa-siapa, diangkat Tuhan, dipermuliakan Tuhan. Oleh karena apa?
pengucapan syukur. Saudara gereja Tuhan, jangan bersungut-sungut. Ada banyak orang bersungut-sungut dan mengalami kematian dan mengalami sakit penyakit. Oleh karena apa? Saudara, waktu engkau bersungut-sungut, sebetulnya gereja Tuhan, haleluya, engkau dan saya sedang terkoneksi dengan malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 11. Saudara gereja Tuhan, jangan anggap enteng bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 11 menjelaskan bagaimana orang-orang Israel mati dibinasakan oleh malaikat maut. Mati dibinasakan, haleluya. Mereka mati dipagut oleh ular. Mengapa? Karena mereka selalu bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 11. 1 Korintus 10 ayat 9. Amin. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, Gereja Tuhan, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. sehingga mereka mati dipagut ular. Yang pertama, mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, Gereja Tuhan, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari Israel. sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Garis bawahi, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Siapakah yang dibinasakan oleh malaikat maut? Bukan orang yang bersyukur. Orang yang selalu bersungut-sungut dan selalu bersungut-sungut. Alkitab dengan tegas berkata, 1 Korintus 10 ayat 10, dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 perhatikan. Haleluya, 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Amin. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Gereja Tuhan ini menjadi contoh dan peringatan. Saudaraku, yang pertama adalah contoh, yang kedua adalah peringatan. Supaya kita generasi yang baru, supaya kita menjadi umat yang baru, umat perjanjian. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Alkitab berkata gereja itu ternyata waktu orang bersungut-sungut, ada malaikat maut yang bekerja di sana. Ulangi lagi, 1 Korintus 10 ayat 10. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 10. Amin. Dan janganlah bersungut-sungut, Gereja Tuhan, jangan bersungut-sungut. seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, Seperti yang dilakukan beberapa orang dari orang Israel. sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Siapakah yang dibinasakan oleh malaikat maut? Orang yang bersyukur? Tidak. Orang yang selalu bersungut-sungut. Bahkan dalam Bilangan pasal 21 ayat 5 sampai 6. Mereka mati dipagut ular. Mengapa? Karena mereka selalu bersungut-sungut dan tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Bilangan 21 ayat 5 sampai 6. Bilangan 21 ayat 5 sampai 6. Amin. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air. dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudaraku gereja Tuhan, mereka menganggap bahwa mana adalah makanan yang hambar dan makanan yang memuakkan. Lanjutkan terus, haleluya. Mereka menganggap, saudaraku, mana mujizat dianggap adalah makanan yang hambar dan makanan yang memuakkan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, Alkitab berkata Tuhan menyuruh ular-ular tedung kepada bangsa Israel. yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Alkitab berkata bukan sedikit, banyak dari mereka yang mati oleh karena mereka mati dipagut oleh ular-ular. Gereja Tuhan, saudaraku, bagi orang yang selalu bersungut-sungut, saudaraku, orang Israel yang selalu bersungut-sungut menganggap bahwa mana pun dianggap adalah makanan yang memuakkan. Gereja Tuhan, Tuhan mau kau dan saya dimanapun saudara berada. Saudaraku, banyaklah bersyukur, banyaklah bersyukur, banyaklah bersyukur. Karena orang-orang yang bersungut-sungut sebetulnya sedang mencobai Tuhan. Orang yang bersungut-sungut sebetulnya adalah orang yang melawan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang selalu bersungut-sungut, punya kebiasaan bersungut-sungut, adalah orang yang, saudaraku, mencobai Tuhan. Dan yang kedua, orang yang bersungut-sungut adalah sebetulnya dia sedang melawan Tuhan. Gereja Tuhan, jangan melawan Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Tidak ada orang yang berhasil melawan Tuhan. Tidak ada orang yang berhasil mencobai Tuhan. Biarlah engkau dan saya mengucap syukur. Karena waktu engkau mengucap syukur seperti Yunus, Alkitab berkata, Tuhan menyuruh, memerintahkan ikan itu memuntahkan dia, dan Yunus keluar dari perut ikan. Yang ketiga, yang keempat, gereja Tuhan, yang keempat adalah sukacita. Saudara gereja Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Gereja Tuhan, ada banyak orang, saudaraku, haleluya, kesehatannya tertutup. Kesehatannya, saudaraku, haleluya, dia tidak bisa menikmati kesehatan. Mengapa? Karena, saudaraku, dia tidak bisa bergembira. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Hati yang gembira adalah obat yang manjur. tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan Ayub berkata, ada banyak orang mati oleh karena, saudaraku, dia selalu menyimpan akar pahit. Ayub pasal 5 ayat 2. Saudaraku,
orang bodoh mati oleh karena sakit hatinya. Tuhan mau gereja Tuhan, engkau dan saya menjadi orang-orang berhikmat. Gereja Tuhan, tolak menjadi sakit hati, tolak menjadi kecewa. Kalau engkau ingin dan kalau engkau dan saya ingin, saudaraku, umur panjang dan sehat, tolak sakit hati, tolak gereja Tuhan, haleluya, kekecewaan. Saudaraku, Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayat 2. Ayub pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, Sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimakan oleh iri hati. dan orang bebal dimakan oleh iri hati. Ada banyak orang sebelum dia sakit hanya karena iri hati, sebelum dia sakit oleh karena sakit hati. Gereja Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan hati saudara. Mazmur 147 ayat 3. Gereja Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, hatimu sedang sakit, datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melalui firman dan rohnya menyembuhkan hatimu di pagi hari yang luar biasa ini. Saudaraku, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat 3. Amin. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. dan membalut luka-luka mereka. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, hatimu luka karena mungkin perkataan yang, saudaraku, haleluya, menghancurkan saudara, perkataan yang menjatuhkan saudara, perkataan yang jahat. Gereja Tuhan, biarkan Tuhan menyembuhkan hatimu di pagi hari yang luar biasa. Ulang lagi Bu Belinda, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat 3. Amin. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. dan membalut luka-luka mereka. Maka saudaraku, 1 Samuel 1 ayat 18, saudaraku, Hana bersukacita, wajahnya tidak muram, dan tahun depan dia melahirkan anak. 1 Samuel 1 ayat 18. Gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. 1 Samuel 1 ayat 18. Amin. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, Sesudah itu berkatalah Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, Alkitab berkata, lalu keluarlah Hana. ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Gereja Tuhan, sebelumnya dia tidak mau makan, sebelumnya mukanya tidak, Alkitab berkata mukanya selalu muram. Mengapa? Karena saudaraku, dia mendengarkan perkataan yang tidak baik dari penina. Gereja Tuhan, maka tolak menjadi kecewa, tolak sakit hati. Ulangi lagi, sekali lagi, haleluya. Ayub pasal 5 ayat 2. Orang bodoh mati oleh karena sakit hati, dan orang bebal mati oleh karena iri hati. Ayub pasal 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2. Amin. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, Alkitab katakan orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya, dan orang bebal dimakan oleh iri hati. dan orang yang bebal dimakan iri hatinya. Maka 1 Yohanes 2 ayat 5 adalah jalan keluar. 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11 adalah solusi. Gereja Tuhan, ketika engkau melepaskan pengampunan, pengampunan adalah kunci engkau dan saya menerima kembali kesehatan ilahi. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Amin. Barang siapa berkata bahwa dia berada di dalam terang, Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi dia membenci saudaranya, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 11 langsung. Barang siapa mengasihi saudaranya, Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, orang itu tak berada dalam terang. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Alkitab berkata barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana dia pergi, Ia tidak tahu kemana ia pergi. karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Gereja Tuhan, saya menyaksikan banyak orang-orang yang tadinya penyakit kanker, penyakit saudaraku, penyakit yang berbahaya. Saudara, ketika dia melepaskan pengampunan dan menjaga hatinya, dan saudaraku, dia tidak lagi menyimpan akar pahit, tidak lagi menyimpan dendam dan amarah, seketika dia disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Karena hati yang gembira, melepaskan pengampunan, menolak untuk kecewa adalah kunci engkau dan saya menerima kesembuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kelima, yang terakhir, saudaraku, memberi adalah kunci engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Tuhan membuka pintu-pintu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi pasal yang ketiga, Allah kita tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Allah kita tidak pernah berubah. Sekali dia berfirman, gereja Tuhan, engkau dan saya wajib harus mengikuti perintahnya. Maleakhi 3 ayat 8.
sampai 11. Maleakhi 3 ayat 8. Amin. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu aku. Alkitab berkata, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Iya, kamu seluruh bangsa. Iya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Perhatikan gereja Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apakah aku yang pertama membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Lanjutkan terus. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Alkitab berkata, Tuhan yang menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Supaya jangan pohon anggur tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Ternyata membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus adalah kunci. Engkau dan saya, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang pertama. Yang kedua adalah kunci Tuhan menghardik belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengering. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, oleh anugerah Tuhan, saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang, dengan anak-anak Tuhan yang dulu bukan siapa-siapa, yang dulu berkekurangan, tetapi hari ini mereka diberkati secara keuangan. Rahasianya adalah karena mereka setia dengan persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Mungkin ada bertanya, persembahan khusus itu apa, Pak? Gereja Tuhan, saudaraku, haleluya, waktu engkau dan saya membawa persembahan sulungmu, itu adalah persembahan yang istimewa, persembahan yang khusus bagi Tuhan. Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya setia, persembahan persepuluhan, persembahan khususmu. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata itu adalah kunci engkau dan saya. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai engkau berkelimpahan. Maka Ulangan 28 ayat 12 itu akan terjadi dalam hidupmu. Baca Bu Belinda, Ulangan 28 ayat 12 itu akan terjadi bagi saya dan saudara. Ulangan 28 ayat 12. Haleluya, haleluya. Sehingga engkau tidak akan meminta pinjaman, sebaliknya engkau akan memberikan pinjaman. Mengapa? Karena pekerjaanmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah yakni langit. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Garis bawahi, segala pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Sehingga engkau memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sehingga engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kapan itu terjadi? Kapan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit? Alkitab memberikan catatan. Waktu engkau dan saya setia membawa persembahan khusus, membawa persembahan persepuluhan. Di mana saudara membawa persembahan persepuluhan? Di tempat di mana engkau diajar, di tempat di mana engkau dan saya mendapatkan firman yang mengajar saudara di dalam Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Mari angkat tangan saudara, saya berdoa hari ini. Haleluya. Tuhan pembuka pintu-pintu, membukakan pintu-pintu berkat, kesehatan, pemulihan terjadi dalam hidup saya dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan berkati seluruh umatmu. Kami berdoa, rahim-rahim yang tertutup terbuka. Rahim-rahim masa depan terbuka dalam nama Yesus. Semua umatmu menerima masa depan yang baik. Semua umatmu menerima kesehatan yang baik. Semua umatmu menerima keuangan yang terbaik. Semua umatmu menerima perlindungan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Semua umatmu menerima gandum yang terbaik, anggur yang terbaik, minyak yang terbaik, kesehatan yang terbaik, sukacita, damai sejahtera yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan, kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Apakah saudara percaya roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, yang darahku diperbuat bagi kamu. Perbuat ini peringatan akan hari kematianku. Apakah saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari banyak bersyukur.
Ucapkan syukur Bapak Ibu. Oleh darah Yesus dosa kita diampuni. Oleh darah Yesus, oleh bilurnya tubuhmu disembuhkan. Haleluya. Oleh darah Yesus kau diselamatkan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mulai mengucap syukur. Mulai mengucap syukur. Katakan Bapa terima kasih. Katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami, pagi ini kami akan membawa persembahan sulung kami, persembahan khusus kami, persembahan persepuluhan kami. Kami boleh memberi karena kami sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, bagi pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, Bapak Ibu saudaraku, biarlah saudara boleh membawa dengan sukacita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, gereja Tuhan, ibadah kita berjalan luar biasa. Ibadah doa fajar setiap pagi. Biarlah ini sarana bagi saya dan saudara banyak memuji-muji Tuhan dimanapun saudara berada. Yang kedua, setiap malam ada mesbah malam. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. Shalom. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Amin.